Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita masuk dalam materi pertama untuk hari ini. Kita akan membahas tentang tenses. Apa itu tenses? Tenses itu secara umum pengertiannya adalah perubahan kata kerja yang mengungkapkan suatu peristiwa atau perbuatan terjadi. Nah, tenses itu eh, dibagi menjadi dua, berdasarkan waktu dan berdasarkan tingkatnya. Tenses berdasarkan waktu itu dibagi lagi menjadi empat. Yang pertama adalah present, kemudian past, future, dan past future. Apa itu present? Present itu adalah yang sedang terjadi saat ini. Kalau past itu masa lampau, future masa depan, dan past future itu pengandaian. Atau bisa juga disebut penyesalan. Sedangkan tenses berdasarkan tingkat itu juga dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah simple, kemudian continuous, perfect, dan perfect continuous. Nah, dari 4 dan 4 tadi, waktu dan tingkat tadi, karena dibagi menjadi 4 dan 4, maka tenses itu semuanya menjadi 16. Jadi tenses itu ada berapa? Semuanya ada 16 tenses. Oke, untuk pertama kali kita akan membahas tentang simple present. Itu adalah tenses yang pertama kali kita pelajari. Apa itu simple present? Jadi pada umumnya simple present itu kita mau bahas tentang fungsinya dulu ya. Fungsi dari simple present adalah untuk menyatakan perbuatan yang merupakan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, kebiasaan sehari-hari. Nah, itu kita memakai simple present. Kemudian fungsi yang kedua itu untuk menyatakan kebenaran umum. Jadi yang sudah umum itu benar terjadi dan kita semua sepakat tentang hal itu. Misalnya nih, kalau untuk perbuatan yang kita lakukan sehari-hari, kita kasih contoh, I study English every day. Nah, itu mungkin tiap hari belajar bahasa Inggris gitu. Jadi kita menggunakan simple present. Kalau untuk kebenaran umum, kita bisa kasih contoh, fire is hot. Kita pasti sepakat kan kalau api itu panas. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk penggunaan simple present itu kita akan bahas di sini. Saya kasih contohnya. Jadi menggunakan tesis itu kita biasanya pakai rumus biar lebih mudah dalam menyusun kalimatnya. Kalau untuk simple present itu kita biasanya menggunakan subjek, kemudian verb. Verbnya kita pakai verb 1 ya. Verb satunya itu ketambahan s atau es baru objek. Nah, apa itu subjek? Subjek itu adalah orang atau sesuatu yang melakukan suatu pekerjaan. Verb itu kata kerja dan objeknya itu bisa noun atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Kita kasih contoh dulu. Untuk subjek ini bisa noun, bisa pronoun dan bisa non phrase atau ya atau frasa gitu ya. Kalau untuk verb itu kata kerja, di kata kerja ya. Kalau objek biasanya noun. Kita kasih contoh misalnya untuk subjeknya kita menggunakan pronoun I. I itu artinya saya. Verbnya kita pakai contoh yang saya pakai tadi ya, study. I study. Kemudian objeknya English. Pakai everyday boleh, enggak juga boleh. Everyday itu masuknya ke adverb atau keterangan. I study English. Nah, tadi saya jelaskan ya, untuk simple present itu, untuk kalimat positifnya, ini kalimat positif, adalah subjek, verb, dan objek.
verb satunya itu ketambahan s atau es. Untuk kalimat negatifnya itu subjek plus do atau does plus verb 1 plus objek. I study English berarti I do not, maaf ini tadi does ini plus not ya. Do not study English. Nah, seperti ini. Jadi untuk kalimat positifnya I study English. Untuk kalimat negatifnya setelah subjek itu harus ditambah do atau does, kemudian ditambah not, baru kemudian verb 1. I do not study English. Seperti itu. Lanjut kita ke kalimat interrogatifnya. Kalau kita bikin lagi ya di sini. Kalimat interrogatif itu kalimat pertanyaan. Kalau kalimat positifnya tadi subjek plus verb 1, ada yang ketambahan s atau es, tapi tidak semua ya. Kemudian objek. Kalau kalimat negatifnya subjek plus do or does plus not plus verb 1 plus objek. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaannya, do atau does ini kita pindahkan ke depan. Jadi do or does, baru subjek, verb 1 dan objek tanda tanya. Jadi wajib ada tanda tanyanya. Jadi kalau tadi I study English, untuk kalimat negatifnya I do not study English. Untuk kalimat tanyanya berarti do I study English. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami. Jadi kembali ke awal. Subjek plus verb 1 plus objek. Untuk kalimat negatif, subjek plus do or does plus not plus verb 1 plus objek. Kalimat negatifnya do or does-nya pindah ke depan, kemudian subjek plus verb 1 plus objek. I study English. I do not study English. Do I study English? Seperti itu. Kemudian kita mau membahas tentang do or does. Jadi, subjek apa yang menggunakan do dan subjek apa yang menggunakan does? Itu ya. Untuk subjek, itu biasanya kita pakai pronoun ya. Pronoun itu ada I, you, we, they, he, she, it. Pronoun yang dipakai itu ada 7. I, you, we, they, he, she, it. Teman-teman udah tahu ya. I itu artinya saya, you kamu, we artinya kita atau kami, they mereka, he dia laki-laki, she dia perempuan, dan it itu untuk kata benda atau hewan, bisa seperti itu. Kalau misalnya my father, apa itu my father? Ayah saya. My father itu kembalinya kemana? My father itu dia laki-laki, jadinya he. Gitu ya. Jadi untuk kalimat negatifnya, kalau subjeknya I, you, we, they menggunakan do seperti tadi. I study English berarti I do not study English. Tapi kalau kita ganti menjadi my father does not study English. Makanya does. Gitu. Begitu pula verbnya tadi kan ada yang ketambahan s atau es.
apabila subjeknya he, she, it. Jadi kalau subjeknya he, she, it, kalimat positifnya ketambahan s atau es. Kalimat negatifnya ketambahan do atau ketambahan das, gitu ya. Tapi kalau subjeknya are you with they, kalimat positifnya hanya menggunakan verb satu saja. Itu ya. Untuk kalimat negatifnya menggunakan do. Seperti itu. You study English, we study English, they study English, she studies English, she studies English, it studies. Kalau it nggak mungkin, karena untuk benda atau hewan jadi tidak mungkin study ya. Jadi itu terbatas juga. Jadi kalau he studies English. Seperti ini tulisannya ya. Y-nya berubah menjadi I, kemudian jadi ketambahan ES. Studies. She juga seperti itu, it juga seperti itu. Baik. Kemudian sampai sini bisa dipahami ya untuk simple present. Jadi simple present itu sangat simple untuk penggunaan sehari-hari, apa yang kita lakukan sehari-hari seperti itu. Jadi bukan yang akan datang, bukan masa lampau, tapi yang kira-kira yang kita lakukan setiap harinya. I go to school. Nah, I go to school memang tidak setiap hari, tapi paling enggak 5 hari atau 6 hari dalam seminggu. Tapi itu bisa dikatakan kegiatan yang dilakukan berulang. Jadi kita menggunakan simple present. Atau kita kasih contoh lain, misalnya my brother sleeps ketambahan s ya, karena my brother sleeps at night. Nah, jadi saudara laki-laki saya tidur pada malam hari. Jadi nggak cuma saudara laki-laki sih, hampir semua orang seperti itu. Tapi itu karena dilakukan setiap hari, kita kasih contoh seperti ini. Sampai sini semoga teman-teman bisa paham semuanya untuk pengenalan tenses kita dimulai dari simple present. Nanti setelah ini teman-teman akan membuat contoh-contoh kalimat yang menggunakan simple present, baik itu kalimat positif, kalimat negatif, atau kalimat interrogatif. Untuk simple present ini belum selesai sampai di sini. Nanti kita akan lanjut di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya untuk materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.